kesaksian kedua dari Jatim 1, Bapak Robert Tyson. Oke. Selamat pagi, shalom semuanya. Kemarin itu saya kaget tadi pagi. Salam kenal dulu ya, saya Robert Tyson dari Papua City. Saya kemarin sempat sharing di tempatnya Pak Budi, ini 30 menit aja kurang. Saya diberikan waktu 10 menit, bingung saya. Mohon izin Pak Budi, saya ini ya, saya singkat aja. Oke. Saya ingin bersaksi untuk kebaikan Tuhan ya, Bapak Ibu. Nama saya Robert, saya dilahirkan di Donggala, satu kampung dengan Pak Budi. Puji Tuhan, saya berasal dari keluarga yang cukup berada saat itu ya. Saat itu tahun 90-an, dan Papa pada saat itu cukup berada karena kerjanya adalah kelapa sawit dan hasil bumi ya. Kita tahu semua di Sulawesi seperti itu. Cuman pada waktu saya berbisnis itu, saya itu suka ditipu sama orang ketika berbisnis. Sampai Papa saya itu bilang gini, kamu tuh tidak bisa berbisnis, Ayah. Panggilan saya Ayah. Jangan bisnis, pasti ditipu terus. Singkat cerita, saya ditipu beberapa kali. Sampai tahun 98 itu saya ada pekerjaan, 3 pekerjaan yang lumayan. Saya di travel, saya di falas, dan saya di mobil. Ketika itu teman saya beli mobil itu, zaman itu beli mobil cukup mewah, tapi mobilnya bodong, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak tahu, dan saya hanya diberikan STNK aja, BPKB-nya di Komda, Jakarta. Ketika itu dibawa sama teman saya, nabrak. Ketika tabrakan, saya ditelepon, kamu di mana? Saya lagi nonton sama istri saya, pacar saya dulu, yang sekarang menjadi istri saya. Kemudian saya datang ke Bubutan di rumah sakit, polisi sudah banyak. Ketika itu polisi tanya ke saya, ini mobilnya siapa? Mobil saya Pak, ya udah masuk gitu. Jadi singkat cerita, saya masuk teman-teman bersama teman saya. Di sana ketika Bapak Ibu masih ingat ya, untuk falas pada saat itu zamannya Gus Dur naik turunnya 1.000. Jadi saya kalau transaksi 200.000, termasuk langganan saya, bosnya Kowloon dan lain-lain, itu sekali beli 200.000 teman-teman. Sekali rugi itu 200 juta, sekali rugi. Kalau sekali untung ya segitu, cukup lumayan, puji Tuhan. Kemudian pada saat saya dikurung, saya bukan di penjara tapi dikurung di ruangan, ya di ruangannya pemandang. Itu semuanya jelek, semuanya rugi. Ya singkat cerita, habis semua. Dan hutang saya bukan sebesar Pak Budi, 2 miliar. Hutang saya pada saat itu 1,6 Pak, 1,6 miliar tahun 98. Saya tidak ceritakan yang itu Pak Budi ya, tapi nanti aja. Singkat cerita seperti itu. Kemudian tahun 2000 adik saya sakit, kena kanker ya, karena Papa lumayan berada dan adik-adiknya ada 9 itu juga lumayan berada di sana. Dan pada saat itu kanker itu ditemukan oleh Dr. Harsono di Jalan 3. Sebelumnya tidak ketemu sama sekali. Kenapa? Karena adik saya perawakannya lebih gede dari saya, besar sekali, dan suka olahraga. Cuma makannya tidak ada yang lain. Singkat cerita ditemukan kanker darah, kanker leukemia, dan otomatis Dr. Paul Tahalile pada saat itu bilang tidak bisa di sini, bawaan ke Jepang. Berapa dok biayanya? Waktu itu 3 miliar, hanya pengobatan saja. Papa saya langsung shock, telepon ke adik-adiknya. Apa yang terjadi? Adik-adiknya langsung mutusin hubungan kerja dengan papa saya. Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Kalau tidak gitu tidak ada kita hari ini ya. Kebaikan Tuhan dulu luar biasa dan sekarang tetap luar biasa. Tepuk tangan Tuhan ya. Amin. Jadi pada saat itu papa saya langsung diputus, dikasih uang 500 juta. Masih ingat saya. Kakak saya Edi Tyson nangis. Kok bisa seperti ini? Harta itu kemana semua? Akhirnya diputus dan papa tidak bisa mengobati. Kita dipanggil di ruang Titi yang di rumah sakit Adi Husada waktu itu. Ayo kita ke Jepang. Tidak apa-apa, jual semua. Kakak saya bilang gitu. Papa bilang, kalau Titi tidak selamat, kita semua tidak punya apa-apa. Kakak saya bilang, tidak apa-apa, uang bisa dicari. Terus selamatin Titi dulu.
kita sudah beli tiket, 6 tiket masih bisa jalan ya, tapi tidak kuat. Beli tiket, beli apa segala macam, dan sampai di sana Tuhan baik. Pada saat itu saya diajak sama teman saya Yosia untuk panggil pendeta, karena papa saya ini akhirnya dia minta tolong, papa minta tolong sama, jawabannya tidak bisa disembuhkan. Akhirnya dia panggil saya, iya sini, panggil Tuhan Yesusmu untuk doakan adikmu. Kenapa? Ya, saat itu saya masih tetap ingat, saya bilang sama teman saya Yosia, saya minta tolong untuk panggil pendeta. Singkat cerita, pendeta itu datang, yaitu Tante Linda saya panggilnya, di Ronggolawi. Ya, sekarang gerejanya sudah tidak ada. Dulu gerejanya kecil, tapi pada saat itu saya datang, dia lagi khotbah. Setelah khotbah saya bilang, Tante, saya mohon izin untuk doakan adik saya. Waduh, ya udah. Kalau nanti Tante pergi ke sana tanyain adikmu percaya sama Kristus, baru Tante doakan ya. Iya. Kalau enggak, Tante enggak mau. Ya udah, kita berangkat. Singkat cerita, sampai ke rumah sakit, adik saya ditanyain, Titi sakit apa? Oh, adik saya tidak tahu kalau dia kena kanker, tidak boleh tahu karena cepat sekali penyebarannya. Kanker kelenjar getah bening itu sangat cepat, Bapak Ibu ya. Adik saya tidak tahu, dia cuma lemas saja gitu. Titi gimana kabarnya? Titi yakin, Titi percaya sama Yesus? Iya percaya. Papa saya kaget di sebelah. Padahal bilang kamu ikut agen aja, ikut Yesus. Tidak mau. Ditanya Tante ini bilang langsung iya. Titi yakin Yesus bisa menyembuhkan? Iya yakin. Titi percaya sama Yesus? Iya. Tumpangi tangan langsung teman-teman. Tumpangi tangan itu mama saya jatuh langsung. Dalam nama Kristus langsung. Sudah, tidak apa-apa. Mama pinggirin dulu aja. Itu kuasa kegelapan katanya gitu. Papa kaget juga kan. Kita itu ketika kata-katanya keluar Tante Linda ini kita kayak disilet-silet, Bapak Ibu. Kata-katanya silet-silet benar-benar. Dalam nama Kristus, benar-benar tidak karu-karuan. Saya masih ingat sekarang. Pada saat amin, Titi itu merasa plong, senyum gitu dia. Papa juga bingung, kok bisa gini ya gitu kan. Papa bilang sama Tante Linda, dikasih amplop, dimarahin. Om, saya kesini bukan minta amplop om, gitu kan. Ini untuk doa, tidak ada. Kasih Tuhan aja gitu. Marah-marah. Sudah ya om ya, sudah. Terus papa saya bilang, semua agama baik, ya kan? Saya juga baik, apa segala macam juga baik. Saya sudah ikut, sudah puluhan tahun, gitu kan. Tante Linda cuma bilang gini, cuma satu om, semua agama baik, cuma satu yang bisa menyelamatkan. Ya, keluarga om ini anaknya paling pasti paling disayang. Tidak ada lagi, benar gak om? Iya, paling disayang. Kenapa diambil om? Karena om menghindar dari Tuhan Yesus. Begitu. Marah debat malah saya sudah ini di sebelah gitu ya. Ya om, cuma itu aja. Titi hari ini sudah terima Yesus dan Titi akan diselamatkan. Gitu. Jika cerita seperti itu. Terus kemudian saya kan habis semua, ada tersisa apa-apa dan hutang saya berapa? 1,6 miliar. Saya ke Amerika teman-teman. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ke Amerika. Ke Amerika bantuan dari teman-teman dikumpulin. Nah, ini sudah 10 menit. Jadi kalau misalkan dilanjut lagi nanti kapan kalau misalkan ada kesempatan lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. 5 menit. Ngapain ke Amerika itu? 5 menit lagi. Iya. Ngapain sih? Ya. Iya. Adiknya sebut total. Enggak, adik saya meninggal. Saat itu meninggal. Kalau misalkan sampai sebut, iya, sudah terima Tuhan Yesus, puji Tuhan. Papa Ya. ya, Papa. Papa waktu itu Eker-ekeran itu kan. eker-eker ya. Papa Nanti diundang di City. iya. Lanjut. Itu ya. Lanjut ya, kebaikan Tuhan bermula dari saya di Amerika. Jadi saya ke Amerika, saya tidak punya uang sama sekali. Teman-teman kumpul dan kasihin saya semuanya, ini untuk kamu Robert. Sisa $100. Sisa $100, saya pergi ke Amerika. Saya tanya sama teman saya yang hari ini masih ada di sana. Saya dikasih satu nama di Philadelphia. Pada waktu saya sampai di JFK, New York, itu saya telepon,
saya tolong dijemput. Di mana? Di New York. Ya wis $150 ya. Loh, saya bawa cepet $100. Dan kamu tuh ya, pergi dari Indonesia bawa cepet, ya nggak punya uang. Ya wis kamu naik bis aja, naik bis Greyhound. Oh ya udah, saya cari $40. Nyampe di Philadelphia saya jalan sampai di tempatnya itu kurang lebih setengah jam dan dingin banget karena musim bulan 1 tanggal 7 itu saya berangkat dingin banget sampai minus ya. Tapi karena nggak punya uang teman-teman, bapak ibu sekalian, nggak kerosok ya. Orang susah itu prei racun teman-teman ya, prei racun, prei pilek, sakit penyakit itu menghindar semua pasti. Lapar aja nggak terasa ya karena nggak punya uang. Singkat cerita sampai di sana saya ditanya, baru datang pagi ini kamu tuh, iya jalan kaki gendeng kamu, pokoknya gendeng terus, saya itu digendeng. Sampai di tempat saya ditanyain, kamu mau bulanan atau harian? Bulanan berapa? $175. Harian 25. Oh, cerang nih. Iya, kalau harian tidak ada orang bulanan. Jadi hariannya paling 1 hari pergi dia. Kalau 1 hari $25, sebulan $750. Ya wes harian. Singkat cerita saya tidur, sisa berapa Bapak Ibu? 60 dikurangi 25, jadi 35. Besok saya keliling di Amerika, di Philadelphia cari kerjaan. Puji Tuhan tidak dapat, ya, tidak ada yang mau. Saya waktu itu hanya sisa 2 hari. Besoknya singkat cerita koper saya ditaruh di depan sama istrinya. Loh, Ai kok ditaruh di depan? Iya, kamu kan tidak punya duit. Gitu. Oh iya, ini masih cari kerjaan. Tidak mungkin dapat kerjaan. Soalnya musim dingin ini banyak yang stay home. Itu loh, lihat arek-arek tidak kerja kabeh. Mati teman-teman. Ya kan Bapak Ibu. Tidak ada kerjaan sama sekali. Di Amerika, di Philadelphia koran itu gratis. Jadi bisa diambil, telepon, bisa nyari kerjaan gitu. Kebetulan saya sekolah Inggris, jadi saya bisa sedikit bahasa Inggris. Saya telepon, nggak dapat kerjaan dan nggak ada yang mau. Hari ketiga koper saya kan ditaruh di depan. Itu ada yang ngikutin, ya di dalam itu ngikutin. Namanya Pak Muhadi. Pak Robert, Pak, Bapak kok cari kerja di sini katanya. Di mana Pak? Saya tahunya ini. Di New York Pak. Kerjaannya buahnya. Saya tidak punya uang. Saya tahu makanya Bapak diusir ya. Iya Pak. Gimana caranya Pak? Ayo ke tempat saya. Saya dikenalin Jamie masih di sana sekarang. Kita masih kontak-kontakan baik. Puji Tuhan, luar biasa, orang ini luar biasa. Tidur di tempatnya dia 1 hari, besoknya kita ke New York. Pak, tolong saya cari kerjaan Pak Muhadi, ini orang Madiun ya. Nanti saya ceritain orang Madiun yang kita itu, saya itu dibayarin tiket bisnya dibayarin sampai ke New York. Sampai di New York saya cari dia kerjaan, dapat dishwasher $1.300. Oh, saya sampai ingat sampai mati Bapak Ibu ya, karena ini kesaksian hidup. Jadi pada waktu itu dia senang banget. Ayo Pak Robert cari kerjaan. Saya cari kerjaan. Nah ini doa itu benar-benar menurut saya itu hati-hati ya. Saya itu berdoanya gini, Tuhan cariin saya kerjaan yang bisa mendidik saya dan membentuk hidup saya menjadi lebih baik. Semua teman-teman. Singkat cerita saya dapat kerjaan. Bos saya itu orang Taiwan yang suwahan banget. Dan tiap hari hobinya itu marah teman-teman. Hobinya marah ya. Jadi pada waktu itu saya dapat kerjaan, saya di New York, ini di Virginia. Singkat cerita, saya singkat aja ya. Singkat cerita saya datang sana, saya tidak bisa bahasa Mandarin, ditanyain kau bisa Mandarin? Itin, CC, Cawan, Uan, gitu aja. Dia bilang gitu. Ini restoran Chinese, kamu tidak bisa itu, ngapain aku perlu kamu gitu kan? Ya udah, saya bilang bahwa saya perlu makan aja. Saya perlu makan, yang penting saya belajar gitu. Sungguhan teman-teman, orang Taiwan itu kebetulan pelit ya, kebetulan pelit sekali. Singkat cerita saya disuruh kerja, dikasih makan aja, gitu ya, dikasih makan aja. Ketika itu saya melihat, kok udah ada yang kerja ya, restoran ini lebih besar dari ini teman-teman, ya, Bapak Ibu sekalian, lebih besar daripada ini. Itu ada 18 meja. Kok udah ada yang kerja di depan, yang di belakang banyak, ada chef nomor 2, ada tukang cuci piring, ada tukang potong sayur dan lain-lain ada. Tapi di depan cuma saya aja sama bos saya. Tiap hari dimarahin. Orang Taiwan kalau misalnya tidak semua ya Bapak Ibu, bos saya ini kalau marah itu dia itu tidak bisa halus, mesti kuasa sekali dan noding gitu di depannya tamu-tamu. Yo, kamu siang, bingung siang dia bilang gitu. Teriak-teriak, saya itu kan orang itu, orang Surabaya.
sampai gemeter. Dulu itu sampai nggak bisa makan. Karena bos saya itu orang Taiwan sukanya makan telur sama tomat. Waduh, saya pemakan daging, nggak bisa makan. Makan untuk hidup aja. Jadi berat saya itu sampai 48 kilo teman-teman. 3 tulang aja. Saya sekarang kurus, dulu jauh lebih kurus. Tapi karena saya ingat bahwa saya belum telepon papa saya, tidak ada uang. Bos saya bilang, kamu belajar, tak kasih makan Pak. Sampai singkat cerita itu Tuhan baik, ya Tuhan sangat baik. Kita tinggal di mes. Di mes itu ada tukang masak saya yang sangat jahat juga. Pokok jahat semua ya Tuhan. Saya pernah bilang gini, ini awalnya begitu ya, tapi akhirnya endingnya luar biasa. Tuhan bentuk saya luar biasa sekali. Tiap hari melakukan salah, tiap hari yang ada adalah bentaan-bentaan, tiap hari yang ada adalah siraman, tiap hari yang ada adalah pecahan piring, tiap hari yang ada kekerasan terus. Tapi saya disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi yang terbaik, ngurus restoran itu semua. Sehingga apa yang terjadi, bos saya itu pada saat itu ada keluarganya yang sakit, sehingga dia harus pulang ke Taiwan 3 bulan. Yang ngurusi tidak ada teman-teman, ya kecuali saya, saya yang ini ya. Tapi intinya adalah bagaimana saya bisa belajar masalah menu restoran itu. Nah, kalau bukan Tuhan tidak mungkin teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian. Ada 468 menu yang saya harus belajar, ya dalam waktu 2 bulan ini saya bisa. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin bisa. Ya, kalau bukan Tuhan tidak mungkin bisa. Saya berani memberikan Bapak Ibu tantangan. 468 menu itu saya masih hafal, masih ingat. Bapak Ibu belajar 1 tahun nggak bisa, tidak mungkin bisa. Komplit ya. Itu saya berdoa sama Tuhan dan setiap hari itu tuntunan Tuhan. Kenapa? Sampai chefnya pun bilang bahwa Tuhan tunjukkan jalan di chefnya itu untuk kirim uang ke China. Dia tidak ngerti bahasa Inggris sama sekali. Dia bilang sama saya, sama Ayen, bilang, Ayen, help me send money China. Oh saya ngerti. Oh besok mau kirim uang. Besok saya antar. Kemudian saya kan sudah belajar banyak menu yang saya bisa. Dia bilang sama saya gini, ya sudah apa-apa. Kamu tulis bahasa Inggris saja saya ngerti kok. Sebelumnya kan dibuang Bapak Ibu. Saya ini waiter. Saya pertama kali waiter tapi bahasa Inggris. Nah sama chef saya, mereka tidak mau. Mereka harus tulis bahasa Chinese. Nah, ketika Tuhan bentuk dia untuk supaya bantu saya untuk bawa dia ke bank untuk transfer uang, itu langsung di jalan menuju ke restoran dia bilang gini, Ayen, ini si Ingwen, tutup. Loh, saya itu sudah belajar, setengah mati, jangan itu. Diajari, terus sudah kamu tulis singkatan aja, Ci Javan, Civan, New Javan, New Van, Jijahu, apa tulis singkatan aja, saya ngerti gitu ya. Singkat cerita, hubungan kita baik dan berlangsung dengan sangat luar biasa dengan kehidupan yang setiap hari itu bos saya itu make no mistake, sempurna sekali. Sampai kloset itu harus mengkilat, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, harus mengkilat. Dan saya kerja sendirian, kerja jam 7 sampai jam 10 malam, tidak pernah duduk hanya makan. Kalau orang Taiwan makan mesti 1 meja. Saya makan paling tidak ada 1 menit karena telur sama tomat. Makan cepet-cepetan untuk hidup terus kerja lagi. Itu dari saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.